Kasus tanah kaum mabut yang sudah menahun akhirnya tuntas juga. Polisi menangkap Lehar dan 3 orang rekannya yang menjadi mafia tanah. Mereka disangkakan melakukan pemalsuan surat dan penipuan kasus tanah yang luasnya mencapai 4 kecamatan di Kota Padang. Para tersangka ditampilkan di ruang pertemuan Mapolda Sumatera Barat Rabu siang. Ada 4 orang tersangka, salah satunya adalah Lehar. Peran mereka berbeda-beda. Namun modusnya sama, yaitu para tersangka sanggup untuk membuka blokir tanah di kantor pertanahan Kota Padang dengan membuat surat perdamaian dan surat kesepakatan penglepasan hak atas tanah kaum mabut. Dalam kasus ini ada 2 orang korbannya yang membuat laporan ke Polda Sumatera Barat, yaitu Budiman yang mengalami kerugian 1.350.000.000 rupiah dan Adrian Syahbana yang mengalami kerugian 8.500.000.000 rupiah. Ya, jadi Polda telah melakukan penangkapan dan penahanan kepada 4 tersangka atas kasus penipuan dan juga pemalsuan surat-surat dokumen yang kini yang bersangkutan dilaksanakan proses sampai nanti ke pengadilan. Ya. Ini terkait dengan kasus Lehar itu ya? Ya, kasus Lehar CS ada 4 tersangka. Polisi memperlihatkan sebagian barang bukti yang disita, yaitu surat-surat tanah dan surat-surat pelepasan hak yang dibuat oleh para tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 263 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Yang perempuan ya Pak ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang Sejumlah ulama dan tokoh Islam dikukuhkan sebagai pengurus Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Pertimbangan PPII Masyumi Sumatera Barat, Jel Fatullah. Pengurus yang dikukuhkan meliputi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PPII Masyumi Sumatera Barat dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPII Masyumi pada 9 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Terpilih sebagai Ketua Pimpinan Wilayah PPII Masyumi Sumatera Barat Budiman Datuk Bandaro Rajo dan Helsi Yasin sebagai sekretaris. Demikian juga dengan pengurus DPD di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat lainnya telah memiliki pengurus yang lengkap. Penyerahan mandat kepengurusan dilakukan secara simbolis dari Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah kepada Ketua DPW PPII Masyumi Sumatera Barat. Selain pengukuhan pengurus partai PPII Masyumi, acara juga diisi dengan diskusi politik yang disampaikan langsung oleh pengurus Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia MPUII, Abdullah Hehamahwa. MPUII inilah yang menggagas berdirinya Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. Menurut Abdullah Hehamahwa, PPII Masyumi merupakan partai lama yang dihidupkan kembali. Sumatera Barat adalah provinsi pertama yang lengkap pengurusannya. Sedangkan di tingkat nasional baru akan menggelar Kongres Masyumi di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2020 mendatang. Betul, jadi kita tinggal menunggu dari pusat. Sebetulnya sudah kita kirim ke pusat semalam, tetapi kan akan ada Kongres Masyumi tanggal 7 Maret. Jadi pada saat itulah keputusan apakah pertama nama partainya apa, atau kita malah mendukung salah satu partai Islam yang ada, atau bagaimana kita serahkan ke pusat. Yang jelas kita menunjukkan Sumatera Barat sebagai pionir, sebagai pemula, perintis untuk membuktikan Masyumi ini bisa reborn. Nama Partai Politik Islam Indonesia Masyumi sendiri yang dipakai di Sumatera Barat masih belum final, karena masih menunggu hasil keputusan Kongres Masyumi di Jakarta. Namun para pengurus sudah sepakat untuk menggunakan kembali nama Masyumi sebagai nama partai tersebut. Dejo Hardio Ansa melaporkan dari Padang.